Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Waris Santoso dalam seri Mempersiapkan Tempat Bagi Tuhan. Hari ini 19 Desember 2020, hari Sabtu. Hari Natal sudah semakin dekat. Sebelum kita lebih jauh dalam permenungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari Natal, hari kelahiran Yesus sudah semakin dekat. Maka saudari dan saudara terkasih, mumpung masih ada kesempatan, saya mengingatkan bagaimana dengan persiapan kita, persiapkan batin terutama. Karena toh kita tidak bisa berbuat banyak hal. Anda semua mungkin bisa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja yang mungkin kondisinya sudah dibuka, tapi kami yang di Hong Kong belum bisa. Jadi mungkin online, tapi bagi kami para pastor ya sama, kita tetap mempersiapkan diri, menghimbau umat untuk juga ikut dalam perayaan-perayaan virtual. Nah, kembali dengan persiapan batin kita. Jangan sampai kita nanti tiba-tiba kaget dan waduh iya ya, saya belum buat. Contoh hal yang kecil adalah pengakuan dosa. Jadi kalau belum melakukan, belum membuat, mungkin bisa segera diatur waktunya, diusahakan untuk bisa mengaku dosa. Nah, baik, saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengar dalam Injil hari ini bercerita mengenai malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar kepada Zakaria bahwa istrinya Elisabeth yang mandul dan sudah tua lanjut usia itu akan mengandung dan melahirkan anak, dan anak itu akan diberi nama Yohanes. Nah, para saudara, Zakaria itu seorang imam, bukan imam biasa. Dia punya ranking imam yang cukup tinggi, dan pasti kan ada penjenjangan begitu ya, karena senior, karena mungkin pengaruh yang lain, prestasi atau apapun, dia lumayan tinggi. Dan saya yakin sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai suami, dia mengharapkan dari pernikahannya lahirlah anak. Tapi tahun demi tahun berlalu, mereka tidak dikaruniai anak. Kitab suci mengatakan Elisabeth itu mandul. Nah, sekarang tiba-tiba ada malaikat datang mengatakan bahwa istrinya akan mengandung dan mereka akan memiliki anak, dan anak itu akan diberi nama Yohanes. Lalu kemudian diceritakan Yohanes ini adalah Elia yang baru.
Saudari dan saudara terkasih, apa arti semuanya ini? Pertama, mari kita melihat bahwa Tuhan itu menyiapkan pribadi-pribadi tertentu, menyiapkan mereka untuk tugas tertentu. Kita boleh mengatakan secara sederhana, orang-orang yang dikuduskan, dispesialisasikan, disendirikan untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memilih mereka. Kalau dalam perjanjian lama kita pasti kenal namanya Samson. Para saudara pasti tahu kan? Samson and Delilah. Nah, terkenal. Orang tuanya juga mengharapkan anak. Cukup lama mereka tidak memiliki anak. Orang tuanya tekun berdoa. Sampai kemudian malaikat juga datang menemui mereka, mengatakan, engkau akan punya anak. Dan anakmu ini tidak akan tersentuh oleh anggur yang memabukkan dan lain-lainnya. Dia akan menjadi tanda bagi Tuhan. Lalu kita tahu ceritanya Samson seperti apa. Yohanes sama halnya. Orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, pada zaman Zakaria, Elizabeth, Maria, mereka menantikan datangnya Sang Mesias. Kalau sekarang kita menantikan datangnya Sang Penebus, pada waktu itu mereka menunggu datangnya Mesias. Dan salah satu tanda bahwa Mesias akan datang adalah Elia itu akan datang mendahului Mesias, akan menyiapkan jalan. Saudari dan saudara terkasih, Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi yang dipilih Allah, disendirikan oleh Allah, disucikan untuk tugas mempersiapkan datangnya Mesias. Dialah Elia yang baru. Nah, ada cerita kecil mengenai Yohanes. Orang tua ketika memberi nama pada anaknya pasti memiliki harapan, pasti memiliki doa-doa yang ingin dicapai dari nama itu. Maka ketika kisah kelahiran Yohanes, Bapak Ibu bisa membaca, mereka ingin menamai bayi yang baru lahir ini Zakaria, seperti nama bapaknya. Tapi Zakaria yang waktu itu tidak mampu berbicara karena ketidakpercayaan dia kepada janji Allah, dia minta papan untuk dia menulis. Dia katakan namanya adalah Yohanes. Semua orang tercengang, semua orang kaget. Wah, jadi apa anak ini nanti? Kelahirannya saja sudah menimbulkan keheranan. Yohanes berarti Allah itu penuh kasih. Allah itu berbelas kasih. Allah itu penuh rahmat. Yohanes, nama yang disandang oleh bayi yang baru lahir ini, menggambarkan Allah yang penuh kasih. Allah yang kemudian mau mengampuni manusia, mencintai manusia. Allah yang kasih. Dalam nama Yohanes. Maka ketika nama itu sendiri adalah sebuah pesan, tadi kan saya katakan nama itu doa, ada harapan yang disematkan oleh orang tua kepada anak itu. Yohanes artinya orang Tuhan, karena nama itu pesanan dari Tuhan ya, bukan Zakaria sendiri yang ingin menamai. Tuhan ingin melalui anak ini, melalui Yohanes ini, orang mengenal Tuhan yang adalah kasih. Orang mengenal belas kasih Allah. Anda semua, Anda dan saya, memiliki nama-nama baru. Nama yang diberikan oleh orang tua dan nama yang kita terima ketika kita dibaptis. Nama kita pun memiliki makna, memiliki misi, tujuan. Nama saya Paulus, Waris Santoso. Waris artinya orang yang beruntung. Mungkin orang tua saya
Saya dengar dulu kakek yang usul agar nama saya waris. Berharap agar dalam langkah hidup saya menerima banyak keberuntungan dari Tuhan. Dan saya merasakan itu. Kemudian ketika saya diberi nama Paulus, orang berharap bahwa semangat Santo Paulus hidup dalam diri saya. Bahwa saya bisa meneladani Santo Paulus dalam bagaimana dia menjadi murid Yesus. Kurang lebih begitu. Anda punya nama sendiri, punya misi sendiri yang tertera dalam nama itu. Nah, kembali ke Yohanes. Kepada Yohanes, kepada Zakaria, dan mereka semua yang mempersiapkan untuk menyambut datangnya Tuhan. Zakaria dibisukan karena ketidakyakinannya, ketidakpercayaannya kepada janji Allah. Yohanes kemudian menjadi tanda. Dia mempersiapkan orang untuk siap menyambut Mesias. Tugasnya adalah membuat orang bertobat, meluruskan jalan, meratakan jalan. Artinya membuat orang bertobat, berbalik hatinya dari yang keras hati menjadi lunak dan lembut hati. Nah, saudari dan saudara terkasih, tugas seperti ini adalah tugas kita semua sejatinya. Bagaimana kita masing-masing juga berperan menyiapkan diri sendiri dan orang lain untuk menyambut Tuhan. Terkadang kita merasa iri dengan apa yang bisa dibuat oleh orang lain. Kenapa orang lain bisa berbuat hal-hal yang hebat, yang luar biasa? Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak mampu? Terkadang kita iri dengan hal itu. Padahal nggak penting. Entah besar, entah kecil. Entah kita melakukan banyak perbuatan besar, tindakan-tindakan luar biasa, atau hanya biasa-biasa dan kecil saja. Tidak penting. Yang penting adalah semua yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Itulah yang dibuat oleh Santa Teresa Lisieux. Dia bercerita dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, manuskrip C, bab 10. Dia menceritakan bagaimana orang-orang kudus itu. Ada orang kudus yang tidak ingin meninggalkan apa-apa, semuanya hilang. Ada orang kudus yang meninggalkan jejak tulisan-tulisan luar biasa. Santa Teresa Lisieux mengutip, Santa Teresa Avila meninggalkan banyak tulisan. Lalu dia mengatakan, semuanya nggak penting. Yang penting adalah bahwa semuanya itu menyenangkan Yesus. Entah tindakan besar, entah tindakan kecil, entah dikenal oleh semua orang atau tidak, yang penting adalah menyenangkan Yesus. Nah, apapun yang dibuat, apapun yang dicari, pertama-tama adalah kehendak Yesus, kehendak Allah. Itu sudah. Karena kemudian Santa Teresa mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang kudus. Ingin. Seluruh hasrat dirinya itu menjadi kudus. Tapi dia melihat orang-orang kudus yang dia kenal itu seperti gunung-gunung yang tinggi. Dan Teresa itu kecil saja. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Nggak sanggup dia. Maka dia mengatakan, bergelantunglah pada tangan Yesus. Jadikan dia seperti eskalator, elevator yang membawa kita naik ke sana, tangan Yesus sendiri. Kalau pertama kita sudah mencari kehendak Yesus dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat adalah mencari kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Maka menemukan tangan Yesus untuk kita gandeng, agar kita dibawa naik ke puncak gunung itu adalah mudah. Saudari dan saudara terkasih, beberapa kali saya mengulang-ulang hal yang sama. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, entah besar, entah kecil, selama itu adalah kehendak Allah, mencari kehendak Allah,
tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau toh tujuan akhir kita itu tinggi setinggi puncak gunung Himalaya misalnya, asalkan kita menggandeng lengan Yesus, kita akan sampai di sana. Dan Tuhan bisa memakai segala cara. Dan Tuhan menyiapkan orang-orang yang akan memuliakan Dia. Tuhan akan memakai juga kita kalau kita bersedia. Saudari dan saudara terkasih, semoga sekarang dan selama-lamanya hidup kita bisa menjadi tanda bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu baik karena kasih setianya nyata. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.